Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini gua akan ngebahas kripto, saham, sama properti. Nah, buat teman-teman, hari ini gua ada waktu sama keluarga dan ini gua ngeluangin waktu gua buat konten. Yang pertama untuk hari ini ya, Shiba ini lagi naiknya guys. Kenapa gua bilang Shiba lagi naik? 12,40%. Mantul. Itu udah gue prediksi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Untuk yang lain masih stagnan seperti BTC, Ethereum. Ya mungkin ya agak bagus Doge ya, sama Matic kemarin udah bagus juga. Nah selanjutnya, sekarang kan Bitcoin udah mulai tembus 20.000 per keping, udah lebih dari itu. Jadi kebangkitannya tuh ada tanda-tanda gitu ya di Bitcoin gitu. Jadi menurut gue Bitcoin itu adalah salah satu instrumen investasi. Nah, tapi buat teman-teman harus berhati-hati juga. Kenapa gue bisa bilang harus berhati-hati? Karena walaupun kripto itu lagi performanya lagi bagus, tidak menutup kemungkinan dia bakalan koreksi lagi ke 20.000. Sekarang kan udah 24 ya. Cuman dia bakalan atau naik gitu ya, dia lanjut ke 25 sampai 28 bahkan sampai 30.000, atau dia koreksi dulu. Banyak yang bilang bakalan koreksi dulu, tapi kenapa naik lagi gitu kan. Nah itu terkadang tanda tanya besar gitu kan. Nah untuk kalau gue ngelihat sih prospek Bitcoin untuk saat ini prospeknya cukup bagus ya, karena The Fed juga walaupun dia menaikkan suku bunga sampai di 25 BPS tidak terlalu berefek khusus gitu ya di Bitcoin. Kemungkinan dia bisa turun lagi, kemungkinan tidak terlalu agresif lagi, karena gue ngelihat seperti dolar itu dia udah mulai stabil, dia udah mulai turun dolar. Jadi kalau dolarnya turun otomatis orang itu kan nggak mau jual dolarnya, lebih baik dia uangnya itu untuk beli Bitcoin gitu. Jadi Bitcoinnya naik, dolarnya kemungkinan bakalan turun. Nah tapi ketika nanti dolarnya bisa tembus lagi naik, kemungkinan orang pada jual karena dolarnya lagi bagus, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ada apa namanya efeknya, ketika dolar turun otomatis orang nggak mau jual karena dolarnya masih di bawah, tunggu mungkin dia naik ke 15.500 lagi ya kan, dia rugi kalau misalnya jual dolar sekarang gitu kan. Lebih baik ketika dolarnya turun dia masuk ke dolar, dia beli dolar ya kan, terus dolar USD-nya buat beli Bitcoin gitu kan, ditukar dolarnya ke BTC biar naik nilainya, seperti itu kurang lebih. Ya kemungkinan kalau gue ngeliat dari sisi Bitcoin untuk saat ini, analisa Bitcoin cukup bagus ya. Mungkin aja bisa ke area 24. Kemarin tuh udah masuk ke area 24. Coba kita lihat di VIP membernya Miliarder Boy. Ya kan? Oke. Jadi kita juga punya VIP member ya teman-teman. Di situ kita juga banyak analisa juga ya. Nah, untuk kemarin kita analisanya kemarin guys. Jadi pada tahun 2023 ini ekspektasi bahwa Federal Amerika tuh akan memperlambat laju kenaikan suku bunganya karena inflasi mulai mendingin. Beberapa bahkan mengantisipasi penurunan suku bunga pada akhir tahun. Asumsi ini mendapat sentakan pada 3 Februari ketika data ketenaga kerjaan US untuk Januari mengalahkan ekspektasi dan pengangguran mencapai level terendah sejak Maret. Jadi pengangguran tuh level terendah ya cukup bagus lah. Inflasi juga cukup bagus juga, udah ditekan. Jadi kalau menurut gua kemungkinan krisis itu bisa, yang tadinya mereka di area 2025 baru mulai naik, kemungkinan 2024 dipercepat ya, karena efek dari inflasi juga sudah stabil menurun, terus juga suku bunganya sudah dipangkas. Itu membuat investasi kripto cukup bagus di masa depan. Apalagi misalnya banyak holder yang tahan di area sampai 20.030 itu udah mantep banget gitu ya. Nah, oke, kita sekarang berlanjut ke saham nih teman-teman. Untuk pasar saham sendiri ya,
Untuk pasar saham sendiri cukup bagus, udah mulai hijau semua. BBCA juga sudah bagus. Coba kita lihat BBCA, dia mulai penaikan lagi, kemarin sempat turun, dia mulai naik lagi BBCA. Bahkan BBCA siapkan dana 3 triliun untuk ekspansi bisnis. Jadi salah satu mungkin dia mau ekspansi bisnis berinvestasi ke perusahaan-perusahaannya, anak-anak perusahaannya mungkin. Oke, terus juga ISG cukup menguat teman-teman, di area 6.800. Jadi ini cukup bagus. Yang diprediksi kemarin dia bakalan turun, tapi sekarang sudah bisa pulih kembali. Semoga aja bisa sampai di pertengahan tahun nanti. Ketika ekonomi ini menjadi pulih, ya otomatis transaksi-transaksi mulai cepet. Terus juga kripto juga udah mulai naik, orang udah banyak berinvestasi, khususnya di properti. Nanti kita akan bahas di properti ya teman-teman. Oke. Nah, aku saranin buat teman-teman untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu, kan kemarin juga banyak yang kena investasi bodong atau masuk ke dalam BPR atau koperasi seperti Indosuria. Kemarin kan lagi kasus besar Indosuria, katanya dikembalikan, masuknya perdata dan dikembalikan 100.000 per bulan pada tabungannya miliaran. Nah, kalau misalnya 100.000 itu dipotensi 5.000 tahun baru lunas. Nah, makanya aku saranin buat teman-teman menyimpan uang lebih baik di bank. Contohnya salah satunya Bank BCA atau Bank BUMN seperti BNI, Mandiri, ya kan, BTN. Lebih baik di area situ. Kenapa? Walaupun bunganya kecil, tapi setidaknya duit lu aman. Kalau misalnya teman-teman mau investasi yang profitnya besar, ya kan, bukan nabung, bukan deposito. Karena deposito sendiri hanya kalau misalnya terjadi apa-apa, OJK hanya maksimal ada asuransi senilai 2 miliar. Jadi di atas 2 miliar tuh mau lu 10 miliar, 20 miliar, ya cairnya cuma 2 miliar di asuransi. Itu juga kalau perusahaannya bener mau asuransi modalnya gitu. Gue banyak ngeliat orang tuh berinvestasi nggak pada tempatnya. Contoh misalnya mereka pengen dapat profit seperti 15%, 20% mungkin di BPR atau di koperasi. Ya memang sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi teman-teman tahu nggak, teman-teman cuma dikasih pilihan. Kalau misalnya lu mau nabung daripada lu ngalahin inflasi, ya kena inflasi lebih baik deposito. Tapi ya mungkin teman-teman bisa deposito di BCA, bank-bank yang namanya udah benar-benar bagus. Ya kalau misalnya teman-teman mau deposito cuman profitnya pengennya besar, terus pegangannya cuman biliet doang, itu aku tidak pernah menyarankan. Lebih baik teman-teman investasi di bisnis atau perusahaan, teman-teman pegang yang namanya proteksi. Jadi teman-teman ketika pengen profit yang besar, bahkan mengalahkan deposito 5 kali lipat, misalnya profitnya setahun fix profit itu kurang lebih sekitar 20 bahkan 30%, bahkan ada yang bilang 30% per bulan. Ya teman-teman apakah sudah pegang proteksinya? Kalau misalnya teman-teman nggak ada proteksinya atau nggak ada garansinya, itu beresiko sekali. Karena banyak banget kemarin seperti robot trading, Sunmod, terus juga Indosuria, itu banyak banget yang merasa tertipu. Walaupun Indosuria sendiri sudah memberikan solusi, yaitu dikembalikan cuman dengan harga yang 100.000, nggak masuk akal sih kalau menurut gua. 100.000 per bulan gitu ya. Makanya nih buat investor-investor muda, ya, gue itu dari tahun 2016 setiap gue investasi itu selalu pakai yang namanya proteksi atau jaminan. Jadi apapun investasi gue pegang yang namanya jaminan atau proteksi, atau minimal gue pegang sertifikat deh, sertifikat properti, atau lu pegang unit mobil, BPKB atau apapun. Ya kan, setidaknya kalau misalnya perusahaan itu apalagi masih baru ya, perusahaan itu collab atau pivot, teman-teman tidak merasa dirugikan. Itu yang gue lakukan dari tahun 2016. Jadi gue nggak pernah. Makanya buat teman-teman mau bisnis apapun, kalau misalnya teman-teman kepengen proteksi, langsung aja hubungin Miliarder Boy gitu ya. Yang terakhir nih kita bahas properti. Jadi untuk properti sendiri
aku ada kabar baik ya buat teman-teman. Jadi untuk properti sendiri, sekarang investasi properti itu cukup bagus karena sudah mulai panen. Jadi aset-aset gue yang tahun 2018 itu udah mulai laku guys, udah mulai profit. Ada 1 bulan kemarin aja gue transaksi 2 sampai 3 aset. Jadi per bulan itu dari Januari ya, Januari, Februari ya, kita aja udah 2 sampai 3 aset sudah transaksi. Itu nilainya di atas 500 juta ya. Jadi buat teman-teman, investasi kalau di properti itu nilainya 500 juta sampai 1 miliar itu masih move. Nah sekarang ini lagi kepengen investasi lagi. Jadi ada beberapa klien-klien gue juga itu pada call gue, bro gue pengen dong investasi lagi, gue pengen masuk karena udah muter kemarin. Jadi duitnya udah muter, dia masuk lagi, udah muter, dia masuk lagi. Jadi sekarang untuk agent-agent properti ya, untuk investor-investor properti, lu nggak perlu takut. Karena sekarang ini harga properti itu udah murah banget. Ini waktunya teman-teman beli karena nanti 2025, 2027 itu nilainya bakalan gila-gilaan. Kenapa gue bisa bilang? Karena inflasi yang pertama. Yang kedua, ya karena kenaikan properti gila-gilaan nantinya. Karena kemarin udah turun jauh, pasti dia langsung langsung rebound ya kan. Terus yang kedua, PBB dari gua kemarin ngecek ya, gua cek PBB dari 2019 sampai 2021 aja itu kenaikan bisa sampai 30%. Terus dari 21 ke 2003 PBB-nya naik sekitar 30% lagi. Lu bayangin aja 2019 ada rumah gua itu kurang lebih PBB-nya 70 juta. Sekarang itu udah sampai 150 juta, udah naik 50%. Berarti otomatis properti itu tuh naik. Sebenarnya properti lu tetap naik, cuman daya serapnya aja masih kurang. Nah, nanti di 2025 nanti gue kasih tahu ya teman-teman, di 2025 sampai 2027 deh, lu tahan sedikit, lu jual itu profitnya gila-gilaan. Bahkan kemarin gue tuh bisa beli aset yang nilainya 1,5 M itu belinya 500 juta doang. Aset yang nilainya 1,2 belinya cuma 700, ya kan. Aset yang nilainya 1M belinya cuma 500. Bahkan kalau misalnya teman-teman duitnya lebih besar lagi, ya investor gajah yang gue bilang, itu asetnya 25M belinya 10M, asetnya 100M belinya cuma 20M. Waduh, beneran guys. Pokoknya kalau misalnya teman-teman investasi properti sekarang, gue kasih tahu ya, entah properti, kripto khususnya ya, itu worth it banget. Kenapa? Karena kalau saham mungkin udah ketinggian ya, cuman kalau properti itu udah harganya turun banget kemarin. Terus Bitcoin harganya udah turun banget. Teman-teman konsisten menabung aja di kripto. Kalau misalnya modal lu nggak kuat seperti Bitcoin, teman-teman bisa nabung di kripto. Ya modal 1 minggu 1 juta deh, atau 500.000 ditabung di kripto, nanti ditahan perlahan, is okay. Atau teman-teman kalau beli emas mungkin ya teman-teman bisa punya ya, tapi berangkas lagi ya, kalau emas agak ribet ya. Lebih baik teman-teman investasi kripto atau teman-teman investasi properti ya kan. Dari hasil properti gue jadi gini, gue punya strategi di Miliarder Boy VIP Ternak Kripto bersama properti. Jadi setiap penghasilan gue dari properti, entah itu hasil dari jual beli atau dari hasil sewa, itu gue sisihkan berapa persen, 10-20% itu untuk nabung kripto ya. Jadi gue udah mulai dari sekarang udah nabung karena harganya udah bagus banget. Berapapun harganya gue beli, gue cicil. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman pengen belajar dan pengen mendapatkan program seperti itu, teman-teman bisa follow dan subscribe konten gue. Dan juga jangan lupa ya, buat teman-teman yang belum tergabung VIP member, langsung aja join sekarang. Oke. Thank you guys.